مشايخنا الكرام ومعلمين الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وقطب الزمان سلفنا الصالحون وابن الصالحون بنية الفتوح والمنون الرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. رضي الله عنكم. ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم كثرة تفويضهم إلى الله تعالى في أمر أنفسهم وأولادهم وأصحابهم، فلا يكون مؤولهم في أمر هدايتهم إلا عليه عز وجل، ولا يطلبون شيئا قط بأنفسهم وهم غائبون عن الاستناد إلى الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ومن akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan termasuk daripada akhlak mereka para salaf soleh terdahulu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, adalah kathratu tafwidihim ilallahi ta'ala, banyaknya berserahnya mereka kepada Allah Ta'ala. Artinya mereka selalu berserah diri kepada Allah Ta'ala fi amri anfusihim, pada perkara diri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa ashabihim, dan sahabat-sahabat mereka. Ini biasanya mereka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu muawwaluhum fi amri hidayatihim illa alaihi azza wa jalla, maka tidaklah ada muawwaluhum, tumpuan mereka, fi amri hidayatihim, dalam hal memberikan hidayah kepada mereka, anak-anak dan sahabatnya, illa alaihi, melainkan atasnya Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha tinggi. Ini adalah kebiasaan mereka, menyerahkan perihal hidayah kepada Allah untuk diri mereka, anak mereka, dan sahabat-sahabat mereka. Wala yatlubuna syai'an qattu, dan tidaklah mereka menuntut akan sesuatu sama sekali bi anfusihim, dengan diri-diri mereka, wahum, sedangkan mereka ghaibuna alfa anil istinadi, daripada bersandar ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Artinya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan mereka. Allah itu tidak pernah alfa dalam ingatan mereka, khususnya dalam perihal memberikan hidayah dan bimbingan kepada anak-anak mereka dan kawan-kawan mereka. Jadi setiap melakukan sesuatu selalu saja mereka itu ingat kepada Allah, terutama dalam perihal hidayah. Ini adalah kebiasaan para salaf saleh terdahulu. Sebenarnya ini adalah kebiasaan yang sangat mulia. Jika kita sedang mendapatkan suatu masalah, libatkan Allah di dalamnya. Kita kadang-kala selalu saja
melupakan Allah Ta'ala di saat mendapatkan problem. Kita selalu ingat mungkin kepada orang yang kita anggap hebat, padahal dia makhluk seperti kita, dan kita melupakan Allah Ta'ala. Akhirnya kita jadi seakan-akan seperti pengemis, minta solusi di sini, di situ, minjam ke sini, minjam ke situ. Kasihan. Karena apa? Kamu tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusanmu, sehingga kamu hina seperti pengemis. Kamu hanya menumpukan harapanmu kepada makhluk, melupakan Allah Ta'ala. Ini akibatnya. Oleh karena itu, teladani mereka. Apabila kita mendapatkan suatu problem atau masalah, libatkan Allah di dalamnya dengan doa kita, dengan ibadah kita, dan dengan zikir kita. Maka Allah akan berikan madad. Apa itu madad? Bantuan, pertolongan dari sisinya. Nah, para salaf saleh terdahulu, khususnya dalam perihal hidayah, mereka selalu bertumpu kepada Allah untuk anak-anak mereka dan untuk sahabat-sahabat mereka. Naam, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila an qala radhiyallahu anhu. Wa kana waladi Abdurrahman laysat lahu da'iyatun ila talabil ilm wa kuntu fi hasbin 'azimin min jihatihi fa alhamani al-haqqu subhanahu an ufawwida amrahu ilayhi fa fa'altu fa asbaha min tilka al-layla yutali'u fil ilmi bin nafsi min ghairi amli lahu bidzalik wa hasalat lahu halawatul ilmi min tilka al-layla wa sara fahmuhu yarjahu ala fahmi man sabaqahu bil istiqbali bisinin fa arahani Allah ta'ala bi tafwidi ilayhi min at-ta'bil alladhi kuntu fihi Allah ta'ala yaj'aluhu minal ulama'il amilin bima 'allimu amin. Beliau Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Kata beliau, waqad kana waladi Abdurrahman, dan sungguh adalah putraku yang bernama Abdurrahman. Beliau punya anak laki-laki namanya Abdurrahman bin Abdul Wahhab. Putraku itu yang bernama Abdurrahman laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Tidak ada baginya itu perhatian kepada menuntut ilmu. Anak saya Abdurrahman itu malas belajar. Anak saya Abdurrahman itu gak ada sama sekali perhatian dalam menuntut ilmu. Wa kuntu fi hasrin 'azimin min jihatihi, dan aku adalah berada di dalam hasrin, kesengsaraan, 'azimin yang besar, permasalahan yang besar istilahnya. Karena apa? Putraku yang bernama Abdurrahman itu tidak mau belajar. Jadi aku berada di dalam hasrin 'azimin, keterpurukan yang besar gitu aja. Aku berada di dalam keterpurukan yang besar lantaran anakku Abdurrahman malas belajar. Orang tua mana yang tidak sedih jika anaknya malas belajar? Ya kan? Semua orang tua pasti sedih. Sampai kadang-kala datang ke situ kemari memintakan air kepada Habib, kepada ulama, kepada syekh, kepada kiai, kepada tuan guru. Guru, Habib, syekh, anak ulun malas belajar. Tolong beri banyu penerang hati supaya dia jadi orang rajin, supaya jadi orang pintar. Kan begitu. Semua orang tua menginginkan anaknya itu rajin belajar. Termasuk Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Saya, kata beliau, berada dalam keterpurukan yang besar min jihatihi, dari sisinya, dari arahnya. Siapa arahnya si anak ini? Artinya maksudnya dikarenakan si dia anak ini malas belajar. Nah, ingat nih, yang para penuntut ilmu, orang tua kalian itu sangat sedih jika kalian malas belajar. Orang tua kalian itu sangat merasa terpuruk jika kalian gagal menuntut ilmu. Mumpung usia masih muda, tambahkan lagi semangat belajar. Jangan asik main HP, jangan asik dengan media sosial, ya. Karena orang tua kalian berharap agar kalian ini jadi ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Jadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bukan hanya satu-satunya orang yang merasakan seperti perasaan ini. Semua orang tua merasakannya. Nanti kalian kalau sudah menikah dan punya anak baru paham, baru sadar, ya, bahwa orang tua itu jika melihat anaknya
tidak ada perhatian dalam menuntut ilmu, hatinya tuh sedih, terpukul. Andai kata dinampakkan ke hadapan mata kita, mungkin banyak mata luka di hatinya itu. Nah, sedih, sumpah, kadang tengah malam berdoa. Begitu. Syekh Abdul Wahab begitu. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Fa'alhamaniyal haqqu subhanah. Maka mengilhamkan kepada saya Allah yang maha hak, Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, mengilhamkan kepadaku an ufawwidha amrahu, bahwa saya menyerahkan urusannya anak saya Abdurrahman itu ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Aku dapat ilham tiba-tiba di malam itu bahwa aku sudah ikhtiar, tapi anakku tetap saja tidak ada semangat dan tidak ada perhatian untuk menuntut ilmu. Lalu Allah ilhamkan kepadaku agar aku serahkan saja anakku ini kepada Allah. Maksudnya didoakan, didoakan. Fafa'altu, maka aku lakukan itu. Ya Allah, urusan anakku kuserahkan kepadamu seutuhnya. Saya hanya bertumpu harap kepadamu agar engkau jadikan dia orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Didoakan sama beliau di malam itu dengan khusyuk kepada Allah. Karena sudah banyak cara dikerasi, nggak berubah juga. Kasihan juga kalau keras-keras terus. Ya, dinasehati gitu juga. Bahasa Banjarnya muul. Lalu aku mendapat ilham dari Allah agar menyerahkannya kepada Allah. Aku berdoa, aku mohon kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fa asbaha min tilkal lailati yutali'u fil ilmi binafsihi min ghairi amri lahu bidzalik. Maka jadilah ia min tilkal lailati, dari sejak malam itu, yutali'u fil ilmi, menelaahi ilmu-ilmu, binafsihi, dengan kemauannya sendiri, min ghairi amri, tanpa ada perintah dariku, lahu, kepadanya, bidzalika, dengan itu. Subhanallah, aku nggak pernah nyuruh, dia langsung menelaahi kitab sendiri, kemauannya sendiri, atas kemauannya sendiri, bukan kehendakku, bukan perintahku. Subhanallah, berkat doa. Gak gampang-gampang doa orang tua kepada anak. Ingat, doa itu senjata pian dalam mendidik anak. Selain mengajarinya, berdoa juga. Itu bahkan lebih utama menurut mazhabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Karena doa itu yang bisa merubah anak-anak kita nantinya. Karena dengan berdoa berarti kita pasrahkan anak-anak kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak dimarahi, anak dimaki, dasar pembabal, dasar nakal, tapi kamu gak pernah mendoakannya sama sekali. Pernah gak kamu bangun tengah malam berdoa khusus untuk anakmu? Pernah gak kayak gitu? Yang ada bangun tengah malam berdoa, mudahan gawian lancar, mudahan payu lakas motor tuh, nah mudahan tanah tuh lakas payu, dunia tuh yang kamu inginkan dan kamu mohon kepada Allah. Anak pernah nggak didoakan? Khusus bangun tengah malam khusus untuk mendoakan anak, pernah nggak? Atau setiap kali selesai sholat pernah nggak kamu berdoa untuk anak? Diomeli, dicaci, dimaki, tapi kamu sendiri nggak pernah mendoakan dia. Nah, jadi sebelum menyalahkan anak, baca dulu kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan-jangan saya yang tidak mendoakan dia. Justru malah bahasa-bahasa yang tidak layak yang kamu ucapkan kepada anakmu itu bisa menjadi doa baginya. Dasar nakal, dasar pembabal. Itu anak jadi pembabal betul, jadi nakal betul. Dasar tidak cerdas. Apalagi kalimat-kalimat kasar lainnya. Betul, akhirnya jadi kayak gitu. Bukan malah didoakan supaya jadi anak soleh, supaya jadi anak yang rajin, supaya jadi anak yang pintar. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada dua orang berteman waktu dia masih sekolah, sampai akhirnya yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi ulama. Akhirnya yang ulama ini berkunjung ke rumah temannya yang sudah menjadi pengusaha sukses. Mereka saling berbincang-bincang tentang masa lalu.
Oh Ikam lagi dulu, wah Masya Allah nakal bener. Ikam ya juga ini rame ketawaan, biasalah kita membicarakan tentang kenangan-kenangan masa lalu dengan sahabat lama kan. Tapi yang satunya ini jadi orang alim, jadi kiai, yang satunya jadi pengusaha sukses. Ketika masuk waktu sholat, maka kiai yang ada di rumah pengusaha sukses yang tidak lain adalah sahabat lamanya itu, langsung anak-anak pengusaha sukses itu berkumpul di sebuah ruangan, yaitu ruangan sholat. Ketika azan dikumandangkan, wudhu, berkumpul di ruangan sholat. Si ayah pengusaha itu pun masuk ke dalam ruangan sholat itu bersama dengan sahabatnya kiai tadi. Kiai tadi langsung kagum dengan si pengusaha yang sukses ini, sahabatnya itu kagum. Kata dia, subhanallah, ini bukan ulama, ini bukan kiai, hanya seorang pengusaha, tapi anak-anaknya nggak ada yang sulit untuk diajak sholat. Begitu azan dikumandangkan, gak usah manggil-manggil lagi, anaknya sudah sibuk masing-masing ngambil wudhu dan pergi ke dalam ruangan sholat. Ayahnya tinggal wudhu, masuk ke dalam ruangan sholat, anaknya sudah nunggu di sana semua. Kiai tadi langsung kagum. Kenapa beliau jadi kagum? Karena anak kiai di rumah nggak kayak gini. Anak kiai di rumah, sini sebanyak apa? Jangan main HP, wudhu dulu. Harus digitukan mungkin. Kalau anak pengusaha ini tidak usah disuruh, atas kemauannya sendiri. Kaget. Padahal kiai dia. Artinya kalau dipikir-pikir, kiai ini lebih berpengalaman, lebih banyak ilmu pengetahuannya daripada si pengusaha. Tapi aneh, anak pengusaha ini justru malah taat semua. Sedangkan anak kiai nakal-nakal di rumahnya sana. Heran dia. Setelah selesai sholat, mereka berdua duduk lagi, melanjutkan perbincangannya. Akhirnya si kiai bertanya, wahai sahabat, saya sangat kagum denganmu di dalam rumahmu bersama anak-anakmu. Kata si pengusaha tadi, kenapa? Tadi baru saja azan dikumandangkan, anak kamu mereka sudah sibuk wudhu masing-masing dan masuk ke ruangan sholat. Nah, terus anak kamu gimana? Kalau anak saya di rumah, ya Allah, sulit banget diajak sholatnya. Saya harus ngomel-ngomel dulu, saya harus teriak-teriak dulu, baru dia mau nurut. Jadi kata si kiai tadi, ustadz tadi, ada apa tipsnya, apa caranya? Ada nggak kira-kira yang kamu bisa berikan kepada saya? Maka si pengusaha tadi terdiam, dia bingung, apa kata dia. Kalau menasehati sih saya kayaknya biasa-biasa saja juga, dan Anda pun juga pasti menasehati anakmu, apalagi kamu kiai. Cuman yang saya ingat, kata si pengusaha tadi, setiap selesai sholat 5 waktu saya tidak pernah lupa berdoa untuk anak-anakku. Itu yang saya ingat. Saya selalu mengulang-ulangi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk jiwa, sebagai kebanggaan bagi saya, dan jadikanlah saya termasuk imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan saya juga mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati, ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang rajin mendirikan sholat dan begitu pula anak keturunanku. Nah, yang saya ingat, wahai sahabatku, doa ini tidak pernah saya lupakan. Setiap kali selesai sholat 5 waktu, saya selalu panjatkan kepada Allah agar anak saya menjadi pembangga dan pelipur lara. Begitu juga agar ia terus-terusan menjalankan sholatnya. Maka kiai itu langsung terharu, dan dia ingat selama ini dia lupa akan sesuatu yang disampaikan oleh sahabat lamanya tadi. Ternyata sesuatu itu sangat berpengaruh. Cuma doa, ya Allah, mudah-mudahan anak ulun semua jadi ahli ibadah. Selesai. Itu jangan anggap remeh itu. Keluar dari lisan pian untuk anak-anak pian. Begitu. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani praktek langsung. Malam itu juga anaknya spontan
jadi anak yang rajin, dengan kemauannya sendiri menelaahi ilmu-ilmu tanpa disuruh. Subhanallah. Wa hasalat lahu halawatul ilmi min tilkal lailati, dan terjadilah baginya manisnya ilmu. Maksudnya dihasilkan olehnya manisnya ilmu. Min tilkal lailah, dari sejak malam itu dia menghasilkan manisnya ilmu, mengecap manisnya ilmu. Wasara fahmuhu, dan jadilah pemahamannya yarjahu, mengungguli ala fahmi man sabaqahu bil istighali bisinina, atas pemahaman orang yang mendahuluinya dengan sibuk menuntut ilmu bisinin bertahun-tahun. Artinya anak saya jadi mengungguli sahabat-sahabatnya yang sudah lama menuntut ilmu bertahun-tahun. Subhanallah, pemahaman anak saya jadi tambah hebat. Berkat apa? Berkat saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan. Fa'arahaniyallahu ta'ala, maka Allah ta'ala tenangkan saya, bitafwidhi ilaihi, dengan berserah diriku kepadanya. Minat ta'abi, Allah tenangkan aku daripada kesusah payahan, alladzi kuntu fihi, yang dulunya sebelumnya aku ada di dalamnya. yakni dulunya aku susah payah, sekarang Allah tenangkan saya dengan berkat menyerahkan diri kepadanya, berserah diri kepadanya. Wallahu ta'ala yaj'aluhu minal ulama'i al-amilina bima alimu, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan dia, putraku Abdurrahman itu, kata beliau, termasuk ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka bima alimu, dengan yang mengamalkan bima alimu, dengan apa yang mereka ketahui, amin ya rabbal alamin. Ini doa Syekh Abdul Wahab Sya'rani untuk anaknya. Lalu kita aminkan, malaikat nanti akan mengatakan walaka masalun bimasalin. Nah, kamu juga mendapatkan seperti yang didapat olehnya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga begitu, pemahamannya cerdas, mengungguli sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qad sami'tu syekhana Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqulu ma samma anfa'u li auladil ulama'i was-salihina min ad-du'a'i lahum bi dhahiril ghaibi ma'a tafwidi amrihim ila Allah ta'ala, wa dhalika li anna ahadahum yatarabba fi dalali ala walidihi ala walidihi ma'a musa'adati ummihi in kana, wa yaktafi bi ta'dhimin nasi lahu bi hukmi tabi'i li abihi fala yasiru indahu da'iyatun liktisabil fadaili ghaliban, wa yaqulu fi nafsihi innal ladhi kuntu at'abu fi tahsili minal jahi bitahsilihi minal jahi bistighali bil istighali, ada arifannya kan? Bil istighali bil ilmi wal riyadati qad hasala li biwasitati waladi. Walad itu anak artinya. Kalau walid ayah yang salah. Qad hasala li biwasitati waladi. Walidi. Naam. Ayo. Waqad sami'tu syekhana Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, dan sungguh aku mendengar guru kami Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqulu, dia mengatakan, ini perkataan Syekh Ali Al-Khawas, ma thamma anfa'u li auladil ulama'i was salihina min ad-du'a'i lahum bi dhahiril ghaib. Tuh, ma thamma, tidak ada di situ yang lebih anfa, bermanfaat, li auladil ulama, untuk anak-anak para ulama, wassalihin, dan anak-anak kaum solihin khususnya. Nih, untuk anak guru-guru agama, untuk anak orang-orang soleh, itu tidak ada yang lebih bermanfaat minat doa ilahum, daripada mendoakan bagi mereka bidhahiril ghaib,
itu di dalam kesunyian. Bidzahiril ghaib itu di dalam kesunyian, di zahirnya gaib. Zahirnya kegaiban, gaib itu kan tidak ada, di tempat yang sepi maksudnya. Bidzahiril ghaib, berdoa untuk mereka ma'atafwidhi amrihim ilallahi ta'ala, bersamaan dengan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala, urusan mereka anak-anak itu. Jadi orang-orang soleh, ustadz-ustadz khususnya, guru-guru, itu banyak-banyak berdoa untuk anak mereka. Kenapa sih kok dikhususkan untuk guru-guru ini, untuk ulama? Memang yang lain enggak? Yang lain juga, cuman khususnya untuk anak ulama tadi. Kenapa? Wadzalika li'anna ahadahum, yang demikian itu sebabnya li'anna ahadahum, karena sesungguhnya salah seorang di antara mereka, anak-anak ulama, anak-anak orang soleh itu, yatarabba, terdidik, fid dalali, dalam dalal. Tahu dalal enggak? Dalal itu manja. Manja. Bahasa Banjarnya apa? Membungah. Nah, ya kalau itu biasanya anak guru-guru agama, anak orang soleh itu biasa terdidik dalam manja. Karena abahnya banyak bisi murid, abahnya banyak bisi pengikut, lalu anaknya ini manja. Fit dalal, bukan dalal ya. Beda antara dalal dan dalal, tulisannya sama. Tapi kalau salah baca, salah makna. Dalal artinya maklar. Maklar. Apa bahasa Banjarnya maklar tuh? Nah, kalau kita anak Ayaman kan, anak bertukar ya, kalau ada perantara tuh maklar ngarannya. Apa Pak Ayaman kah? Pengkubangan kah? Hah? Sama aja lah. Gubang lan ayam. Kalau pemusangan lain pulang lah. Pemusang. Jadi begitu. Dalal. Jadi hidup dalam penuh manja. Nah, ini anak orang soleh biasanya begitu. Anak ustadz, anak ulama begitu. Manja terutama dulu ala walidihi, atas ayahnya, ma'amusa adati ummihi, bersamaan dengan dibantu oleh ibunya, ingkanat, jika ibunya ada. Begitu. Inilah yang membuat kadang mereka itu lebih banyak didoakan. Termasuk anak Syekh Abdullah Sya'rani tadi. Ini beliau bercerita tentang diri pribadi, ternyata cocok dengan perkataan gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Anakku begitu dulu, kata Syekh Abdullah Sya'rani, manjanya, naudzubillah, orang-orang semua memanjakannya. Sudah ganal ya itu digendong aja masih. Anak ustad, anak guru. Padahal gurunya kalau tahu marah itu. Cuman kadang gurunya nggak tahu, kasihan. Mau kemana-mana dibelikan ini, belikan itu. Nah, begitu. Wa yaktafi bi ta'dhimin nasi lahu, dan si anak ini kadang merasa cukup dengan penghormatan orang-orang lahu untuknya. Jadi orang banyak mengagungkan dia. Anak ustaz, anak guru, biar adil, anak habib gitu ya. Karena ustaz guru disambat, ya habib kan disambat. Ya sama, anak habib kah sama juga. Lalu dia merasa cukup dengan penghormatan orang banyak kepadanya, bihukmit tabai li abi, dengan menghukumi mengikut bagi ayahnya. Maksudnya karena ayahnya dihormati, dia pun dihormati. Ini yang membuat anak-anak guru agama, ulama tuh manja. Nah, ini harus didoakan, kata beliau. Fala yasiru indahu da'iyatun, maka tidak terjadi di sisinya itu da'iyatun, perhatian. Akhirnya tidak ada perhatian. Untuk apa? Liktisabil fadaili ghaliban, untuk iktisab, mencari, berusaha mencari fadail, kemuliaan-kemuliaan, ghaliban, kebiasaannya. Kenapa? Karena dia sudah merasa dimuliakan. Buat apa nyari kemuliaan? Abah saya alim, ulama besar, orang-orang hormat kepada dia, saya pun dihormati. Sulit kalau sudah tertanamkan dogma atau keyakinan seperti ini di dalam hati si anak tadi. Wa yaqulu fi nafsihi, dan dia berkata di dalam dirinya, maksudnya dalam hatinya, innal ladzi kuntu ad'abu fi tahsilihi minal jahi, sesungguhnya yang
kuntu at'abu adalah aku susah payah fitaksilihi dalam menghasilkannya, minal jahi dari kehormatan, bil istighali bil ilmi dengan sibuk menuntut ilmu, war riyadhah dan riyadhah yakni mujahadah melawan hawa nafsu, kemuliaan gitu sulit untuk aku dapatkan. Sebenarnya kalau aku turun tangan melakukan itu sulit, susah payah aku mendapatkannya kalau aku melakukan itu. Tapi semuanya itu qad hasalali, sudah ada bagi saya, sudah aku hasilkan biwasitati walidi, dengan perantara ayahku. Jadi aku tidak perlu lagi nuntut ilmu, aku tidak perlu lagi riyadhah mujahadah supaya jadi ahli thariqat. Abahku sudah ahli thariqat, abahku sudah orang alim, kemuliaannya juga aku warisi. Orang-orang menghormati dia dan mereka juga menghormati saya. Nah ini kadang-kala yang ada di dalam hati para anak-anak ulama itu, manjanya, naudzubillah. Kasihan, sebenarnya itu menjerumuskan dia. Ada para salaf terdahulu itu mengatakan, wa minal jahri man yadhunnu annahu yashba' bi akli abi. Termasuk kebodohan adalah orang yang mengira bahwasanya dia akan kenyang perutnya dengan makanan ayahnya. Nah ini kebodohan sebenarnya. Kalau ayah yang makan, maka yang kenyang perutnya adalah ya perut ayah. Kalau ente, kalau mau kenyang makan juga seperti ayah kamu makan. Begitu seharusnya. Nah para sadah alawiyin itu, para salaf, para ulama, para habaib itu dari sejak zaman dahulu mendidik anak seperti itu. Kalian adalah anak orang-orang besar, maka jadilah kalian seperti mereka, orang-orang besar. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya makanan ayah kalian itu dapat mengenyangkan perut kalian. Tidak. Tetapi makanan ayah kalian mengenyangkan perut mereka, supaya kalian bisa kenyang seperti ayah-ayah kalian, maka makanlah seperti mereka makan. Begitu. Nah ini didikan di Hadramaut berlaku sampai sekarang. Makanya orang alim sana melahirkan anak alim lagi, anaknya alim lagi terus. Mulai Syekh Abu Bakar bin Salim itu melahirkan anak sampai ke Habib Umar bin Hafid, turunan Syekh Abu Bakar bin Salim, alim-alim semua. Sampai sekarang putra-putra beliau, subhanallah. Terutama yang 3 orang yang dulu pernah ulun ketemu dengan mereka, Sayyid Salim, Sayyid Muhammad, Sayyid Hamid, itu alim-alim, subhanallah. Karena didikan orang tuanya begitu. Wa nabni kama kana awailuna, apakah ya benih begitu. Kami akan membina sebagaimana para pendahulu-pendahulu kami membina, membangun. Nah, anabni kama kana awailuna yabnun begitu. Bi khilafi auladil awam. Nah, makanya anak-anak guru-guru itu lebih banyak didoakan harusnya begitu oleh orang tuanya ya, oleh orang tuanya. Doakan supaya dia paham, supaya dia sadar begitu. Anak-anak ulama, anak soleh. Bi khilafi auladil awam, beda halnya dengan anak-anak orang awam, kata Syekh Ali Al-Khawas. Apa nggak perlu didoakan? Ya doakan juga tetap, tapi tidak sebagaimana orang soleh, guru agama, ulama mendoakan anak-anak mereka. Apa perbedaannya sih? Bi khilafi auladil awam, beda dengan anak orang-orang awam, khususan al-fallahin, khususnya mereka para petani. Ini anak-anak petani itu ibaratnya biarpun ya didoakan sih tetap didoakan, tapi kalaupun tidak didoakan mereka pasti rajin untuk anak-anak petani. Kenapa? Fa inna ahadahum, karena sesungguhnya seorang di antara mereka, anak-anak petani itu, anak-anak buruh ya, anak nelayan, yaftahu ainahu, ketika ia membuka matanya dia menyaksikan alat durbi, orang dipukul, wal habsi, ditahan, wal ihanati, dan dihinakan. Orang tuanya kadang begitu kan. Dari siapa? Minal hukami wa a'wanihim, dari para penguasa-penguasa dan para prajurit-prajurit mereka. Zaman dahulu kan begitu. Jadi anak nelayan, anak petani, anak buruh itu biasanya ketika baru dia buka mata dia sudah lihat orang tuanya kadang dicaci maki oleh penguasa. Dia melihat kadang-kala tidak jarang orang tuanya di depan matanya dipukul oleh penguasa.
Tidak jarang dia menyaksikan orang tuanya ditahan dan dipenjara oleh penguasa yang zalim. Begitu. Wa ya'khuduna minhumul al-kharraja bil ihanati syadidah. Dan mereka mengambil daripada mereka para penguasa tadi, mengambil daripada mereka para petani-petani itu, ayah anak-anak tadi, minhum al-kharaja. Kharaj artinya adalah pajak, mengambil pajak dengan paksa, bil ihanati dengan menghinakan, asyadidah yang sangat berlebihan. Nah ini yang membuat mereka terpukul. Ayo wah Iqra, lanjutannya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasiru yatafakkaru fi amali hilatin tu'tiquhu min dzalika fayulhimuhul haqqu ta'ala an yastagila bil ilmi wal qur'ani fala yazalu kullama azamahun nasu yazdadu raghbatan bil ilmi wal mujahadati hatta yasira Syekhul Islami atau Syekhul Tariqi. Nah, akhirnya apa? Si anak tadi karena menyaksikan banyak kehinaan yang dialami orang tua mereka, keluarga mereka dari pihak para penguasa zalim, kadang diambil pajak dengan paksa, mereka saksikan dengan mata mereka, anak-anak tadi. Akhirnya apa? Fayasiru yatafakkaru, maka si anak ini jadilah berpikir fi amali hilatin, dalam melakukan sebuah siasat, dalam melakukan sebuah hilah, jalan keluar. Apa kira-kira jalan keluarnya supaya keluarga kami tidak dihinakan lagi seperti ini? Bagaimana caranya, kata mereka? Berpikir fi amali hilatin, dalam melakukan suatu hilah, siasat atau solusi, jalan keluar, tu'tiquhu min dzalik, yang akan membebaskan mereka daripada penindasan itu. Bagaimana caranya supaya para penguasa tidak semenak-menak lagi dengan keluarga kami? Akhirnya apa? Fayulhimuhul haqqu ta'ala, maka Allah yang maha hak, maha benar mengilhamkan kepadanya an yashtagila bil ilmi wal Qur'an, agar ia menyibukkan diri belajar ilmu dan belajar Al-Qur'an. Nah, kata mereka, kalau mau jadi pejabat nggak ada sejarahnya keluarga kami jadi pejabat. Lebih baik kami sibuk menuntut ilmu, sibuk mempelajari Al-Quran. Maka dengan demikian kami akan mulia dengan ilmu dan Al-Quran. Ini yang memotivasi para orang-orang lemah itu, orang-orang yang miskin itu untuk giat belajar. Coba lihat, kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang fakir itu yang dapat beasiswa, itu yang kadang-kala ranking 1. Mereka itu yang kadang-kala punya talenta dan prestasi lebih daripada yang lainnya. Itu rata-rata biasanya anak-anak orang yang ekonomi menengah ke bawah, karena mereka tidak ada yang diandalkan. Akhirnya mereka berusaha untuk sibuk giat menuntut ilmu wal Quran dan mempelajari Al-Quran. Fala yazalu, maka senantiasa selalu ia kullama azzamahun nasu, setiap kali dimuliakan, diagungkan dia oleh manusia, yazdadu raghabatan, semakin bertambah raghbahnya, semangatnya fil ilmi, semakin bertambah kegemarannya, minatnya fil ilmi, di dalam ilmu, wal mujahadati, dan di dalam bermujahadah. Pas mendapat pujian orang, Masya Allah, itu yang ngaji tadi siapa itu? Itu anaknya petani yang biasa kerja di sawah, namanya Fulan bin Fulan. Masya Allah, suaranya bagus. Dengar anaknya, nah alhamdulillah, tambah semangat lagi dia. Akhirnya tambah mempelajari tajwid, tambah menghafalkan Al-Quran, tambah mempelajari kitab-kitab, dan tambah banyak bermujahadah hatta yasira, sehingga ia menjadi Syekhul Islam atau Syekhul Tariq, sehingga ia menjadi Syekhul Islam yang ahli fikih, atau Syekhul Tariq, Syekh ahli tariqah. Nah ini karena dimotivasi dulu, mereka ini adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, bukan keturunan ulama, kadang tidak ada yang bisa dibanggakan, lalu mereka semangat dan giat. Jadi ini kata beliau. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana Sayyidu Syekhu Ahmad Sayyidi Syekhu Ahmad Az-Zahidi Az-Zahidu. Az-Zahidu. Boleh Az-Zahidi, boleh Az-Zahidu. Kalau Az-Zahidi diidhafatkan karena laqab, boleh diidhafatkan kepada isimnya, isim alamnya, dan boleh juga dibaca Az-Zahidu. Jadi apa? Badal. Naam. Rahimahullah yakhillu yukhli waladuhu ala kulli khilwatin arba'ina yawman fala yaftahu alaihi wa yaqulu ya waladi law kana amru biyadiya ma qaddamtu ahadan alaika fi ma'rifatil tariqi jinna. Naam. Waqad kana Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid, dan adalah tuanku Syekh Ahmad Az-Zahid. Syekh Ahmad Az-Zahid, ya, dia mengatakan, kata Syekh Ahmad Az-Zahid, apa namanya, beliau Syekh Ahmad Az-Zahid yukhli waladahu, dia mengkhalwatkan anaknya. Jadi anaknya ini dididik keras, jadi dimasukkan ke tempat khalwat. Yukhli waladahu itu dimasukkan ke tempat khalwat si anak Syekh Ahmad Az-Zahid. Ala kulli khalwatin, atas setiap kali ada khalwat. Selama berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari. Jadi si anak ini dimasukkan di tempat-tempat khalwat selama 40 hari. Ala kulli khalwatin, atas setiap khalwatnya itu 40 hari. Maksudnya biar anak ini jadi ahli thariqat, jadi orang soleh, jadi wali, begitu. Bayangkan 40 hari dimasukkan ke tempat khalwat, diajak riyadhah, puasa, buka hanya makan beberapa biji kurma dan minum beberapa teguk air. Malam nanti qiyamul lail, baca Quran, berzikir sekian ribu. 40 hari seperti itu. Luar biasa kan? Luar biasa kayak gitu. Kita aja sebulan 30 hari ini rasa letih badan, rasa lemas badan puasa. Iya, itu pun pas buka puasanya 3 piring nasi. Subhanallah. Ini 40 hari kata Syekh Ahmad Az-Zahid, saya masukkan anak saya ala kulli khalwatin, di atas setiap khalwatnya selama 40 hari. Fala yuftahu alaihi. Lalu tetap saja tidak dibukakan atasnya, artinya tidak mendapat futuh. Ini kok nggak ada pengaruh ya, 40 hari sudah ada khalwat tapi gitu aja nggak ada perubahan. Subhanallah. Fayaqulu, lalu beliau berkata, ya waladi, wahai putraku, lau kanal amru biyadi, jikalau keputusan ada di tangan saya, maka tentu ahadan alaika, aku tidak akan mendahulukan seorang pun atasmu, fi ma'rifatit tariqi, di dalam mengenali tariqah indah. Murid beliau Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid ini banyak yang jadi wali. Murid-muridnya banyak yang mendapat futuh, dibukakan oleh Allah hijab. Pas giliran anaknya 40 hari diajak keluar nggak bisa-bisa, subhanallah. Jadi beliau merasa sedih juga, tapi beliau sadar bahwa keputusan tidak ada di tangan beliau, tetapi ada pada Allah. Perkaranya tidak ada di tangan saya, soalnya kata beliau, lau kanal amru biyadi, jikalau ada perkara itu di tangan saya, maksudnya keputusan ada di tangan saya, pasti kamu wahai anakku yang lebih dulu saya jadikan wali daripada murid-muridku. Tapi ini kan bukan urusan saya, urusan Allah. Nah inilah pentingnya kita bertumbuh harap kepada Allah. Ada guru ahli nahu, murid-muridnya semua diajarkan nahu sorof, bisa baca kitab. Anaknya nggak bisa baca kitab. Sudah diajarin juga ini segala macam. Ya itulah kehendak Allah. Karena keputusan tidak ada di tangan makhluk, tetapi ada di tangan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Nah inilah rahasia berdoa. Doakan anak, doakan, di sini rahasianya. Kalau keputusan ada di tangan Allah, maka supaya keputusan itu terjadi, minta kepadanya, berdoa dengan doa.
Nah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa qad khulifat hadhihi al-qa'idatu fi ba'di auladil ulama'i was-shalihin ka auladi Syekh Taqiyuddin As-Subki, auladi Syekh Sirajuddin Bulqini. Faja'a auladuhum fi ghayatil kamal wa kadzalika fi ba'di jama'atin min ulama'i asrina wa fuqara'ihi ka Sayyidi Muhammad ibn Ramli wa Sayyidi Muhammad ibn al-Bakri wa Sayyidi Abdul Qudus ibn Asy-Syanawi wa Sayyidi Ali ibn Syekh Muhammad al-Munir wa Sayyidi Muhammad ibn Syekh Abil Hasan al-Ghumri wa jama'atin dzakarnahum fi tabaqatil ulama'i was-sufiyyati allati sammaynaha lawaqil anwar fi tabaqatil akhyar. Aktharallahu fil muslimina min amthalihi wa nafa'na bi barakatihi. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, apakah kaidah yang semacam ini berlaku kepada setiap anak-anak orang alim, anak-anak guru agama yang dimanja lalu jadi orang bodoh misalnya? Apakah seperti itu semua anak ulama begitu? Semua anak habaib atau anak kiai begitu? Ya tidaklah. Makanya beliau mengatakan, qultu, aku katakan, waqad khulifat hadhil qa'idatu fi ba'di auladil ulama'i was-salihin. Sungguh khulifat hadhil qa'idatu, kadang disalahi, berbeda kaidah ini di sebahagian anak-anak ulama dan salihin. Artinya kaidah yang mengatakan anak-anak ulama dan anak-anak guru agama, anak-anak orang soleh itu biasanya selalu dimanja sehingga mereka tidak punya apa-apa. Itu tidak semuanya seperti itu. Ada kalanya kaidah ini disalahi, bersalahan dengan kenyataan yang ada pada ulama-ulama lain. Seperti apa? Ka'aula di Syekh Taqiyuddin As-Subki. Seperti anak-anak Syekh Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki ini anaknya alim semua. Dan yang terkenal itu adalah Tajuddin As-Subki. Itu anaknya Taqiyuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki ini ulama besar, ahli fikih, ahli usul, ahli akidah, aslain namanya, ahli aslain, usul fikih dan usul tauhid. Hebat usul din, tauhid. Alim besar. Imam Tajuddin As-Subki itu mengarang kitab usul fikih namanya Jam'ul Jawami'. Itu beliau himpunkan dari kitab usul fikih pertama dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Risalah sampai ke kitab-kitab usul fikih lain yang rumit-rumit, yang sulit-sulit itu beliau rangkum dan beliau bentuk dalam sebuah karangan kitab yang diberi judul Jam'ul Jawami'. Itu Jam'ul Jawami' itu usul fikih yang sangat lengkap dan akurat. Beliau himpunkan dari sekian banyak kitab-kitab usul fikih terdahulu. Sulit, kalau bukan ulama nggak bisa bikin kitab seperti itu. Anak siapa ini? Anaknya Taqiyuddin As-Subki, alim. Wah, abahnya jangan ditanya, alim banget tuh abahnya. Tapi anaknya alim juga anaknya. Jadi tidak semua anak ulama itu mau dimanja, ada juga yang tidak. Jadi kaidah semacam ini aghlabiyah namanya, kebiasaannya begitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Buktinya anak-anak Syekh Taqiyuddin As-Subki, wa aulad Syekh Sirajuddin Al-Bulqini dan anak-anaknya Syekh Sirajuddin Al-Bulqini. Nah, faja'a auladuhum fi ghayatil kamal, maka datang anak-anak mereka itu fi ghayatil kamal, dalam puncak kesempurnaan dalam ilmu. Alim-alim juga anak-anak mereka. Wa kadzalika fi ba'dhi jama'atin min ulama'i asrina wa fuqara'ihi. Nah, sini ceritakan juga wa kadzalika, dan seperti itu pula fi ba'dhi jama'atin, di sebahagian kelompok min ulama'i asrina, dari ulama-ulama yang ada di zaman kita, kata beliau. Wa fuqara'ihi, dan para fuqara, para sufi yang ada di zaman kita, kata beliau. Nah, beliau ceritakan siapa? Ka Sayyidi Muhammad ibn Ramli. Nah, seperti Imam Muhammad bin Ramli. Ini Imam Muhammad bin Ramli ini abahnya alim, namanya Ahmad Ar-Ramli. Julukannya Ar-Ramlil Kabir namanya itu. Ramli itu ada dua, ada Ramli Kabir, abahnya Syekh Ahmad namanya. Ada Ramli Shaghir, anaknya ya Syekh Muhammad ini. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih ada apa sambatannya tuh, inisial lah bahasa sekarang. Inisial itu simbol
bahasa Arabnya ramaz. Ramaz itu lambang. Jika waqala ra'mim, kalau tulisannya waqala ra'mim itu berarti Romli Kabir itu. Abahnya berarti. Gurunya Ibnu Hajar, gurunya Imam Romli sendiri. Gurunya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini itu. Ulama besar itu. Punya anak alim, yaitu Muhammad Romli. Nah, ini namanya Muhammad Romli As-Saghir. Ramaznya, inisialnya kalau dalam kitab fikih adalah mimra. Ada ra mim, ada mimra ya. Waqala mimra, berarti ini Romli Saghir, anaknya nih Muhammad. Kalau waqala ra mim, berarti abahnya ini Romli Kabir, namanya Ahmad. Nah, ini Imam Romli ini hidup bergelimangan dengan kekayaan, dan ayahnya ulama besar, terkenal keilmuannya, terkenal kesolehannya, terkenal kedermawanannya, sehingga beliau dihormati. Imam Romli anaknya juga dihormati, tapi beliau alim. Artinya tidak semua kayak gitu. Nah, siapa lagi? Wa Sayyidi Muhammad bin Al-Bakri, wa Sayyidi Abdul Quddus ibn Syanawi. Ini mereka ini anak-anak orang alim semua, tapi jadi alim juga. Wa Sayyidi Ali bin Syekh Muhammad Al-Munir, wa Sayyidi Muhammad bin Syekh Abil Hasan Al-Ghumri. Mereka itu semua anak-anak para ulama yang juga menjadi ulama. Wa jama'atin, dan sekelompok lainnya dzakarnahum, yang mereka kami sebutkan fi tabaqatil ulama'i, di dalam tobakat-tobakat para ulama, tingkatan-tingkatan para ulama, wasufiyah, dan para sufi. Jadi ada beliau mengarang kitab tobakat. Tobakat itu tingkatan masa, tingkatan zaman. Ya, mulai dari tobakat zamannya Syekh Fulan sampai kepada tobakat berikutnya, apa sambatan bahasa sekarang, generasi kan. Tobakat itu generasi ke generasi. Nah, di situ beliau ada mengarang kitab tobakat, menjelaskan tentang regenerasi para ulama, wasufiyah, dan para sufi, allati samainaha, yang telah kami beri nama kitab itu Lawaqihal Anwari fi Tabaqatil Akhyar. Insyaallah ini ada dijual di toko-toko kitab. Namanya Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Ya. Itu wasufi allati samainaha, ya. Bukan lillati kan ya. Nah, berarti cetakan yang itu tuh coret. Masa lillati, allati yang benar. Ya, itu alati kan, nah, berarti salah. Nah, ini kadang-kadang salah cetak, bukan musonif yang salah tulis ya. Kalau musonif benar, yang ngetiknya yang salah, yang nyetak itu. Nah, jadi bukan lillati, allati. Fi tabaqatil ulama wasbih allati samaina, bukan lillati samaina. Aktsarallahu fil muslimina min amsalihim. Mudah-mudahan Allah berbanyak di kalangan umat Islam ini orang yang seperti mereka. Amin. Wa nafa'ana bi barakatihim, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim. Insyaallah kita jelaskan akhlak mereka yang berikutnya, yakni para salaf saleh terdahulu, adalah ikhlas di dalam ilmu dan amal mereka. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Ahad ya. Besok Kamis kita libur dulu, Jumat sampai Sabtu, kemudian Ahad kita kembali lagi berkumpul insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan di rumah kita. Kita doakan putra-putri kita agar menjadi ulama yang amilin, mengamalkan ilmu mereka, yang mukhlisin, tulus, ikhlas karena Allah, dan solihin solihat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?